Halo Sobat Nime, kalian tahu nggak persamaan jomblo dan kodok kalau malam minggu? Ya, sama-sama minta hujan. Biasanya jomblo-jomblo nih suka ketar-ketir nih kalau malam minggu kan. Aduh sakit, jantung aing sakit. Daripada jantung kalian sakit, mending kita lanjutkan lagi dari Martial God Azur part kedua. Langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit part pertama. Feng yang diikuti saudaranya, ia pun sadar. Ia pun menyuruh saudaranya untuk keluar. Saudaranya yang sudah terprovokasi, ia pun langsung menyerang Feng. Namun serangan itu pun dapat ditahannya dengan mudah, walaupun ia merasakan sakit di tangannya. Bahkan kini sempat 2 lawan 1 dalam pertarungan itu. Namun saja ia berhasil menang dalam pertarungan itu. Untuk detailnya ada di part pertama. Setelah berhasil mengalahkan saudaranya, kini Feng pun mengambil harta rampasan berupa spirit tanah atau earth spirit. Namun ternyata di belakangnya ada seseorang yang baru saja tiba. Orang itu adalah saudara perempuannya. Saudaranya pun bertanya apakah selama ini Feng menyembunyikan kekuatannya. Feng pun menjawab kalau ia tidak bermaksud untuk menyembunyikannya. Setelah itu, ia pun kembali ke rumahnya. Di sana, ia membaca surat yang dikirimkan oleh kakaknya yang ada di rumah. Dalam surat itu berisi tentang kalau kakaknya menginginkan agar Feng segera pulang, karena ayahnya ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Keesokan harinya, di pusat sekte, ternyata di sana ramai sekali orang. Di sana, ia juga bertemu dengan saudara perempuannya, karena mereka telah berjanji untuk bertemu. Saudara perempuannya pun mengajak Feng untuk bertemu dengan saudaranya yang lain. Awalnya, pria Cuwei ini memang mengizinkan agar si gadis cantik ini membawa Feng. Tapi ia tidak mengatakan kalau Feng diizinkan masuk untuk ke dalam aliansi Chu. Melihat Feng berani datang, ia pun mengatakan bagaimana mungkin kau tidak memiliki malu. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka pun menganggap kalau Feng tidak memiliki malu karena ingin masuk ke dalam aliansi dari keluarga Chu. Chu Wei juga menyuruh agar Feng untuk segera pergi. Namun hal itu pun membuat si gadis cantik ini mencoba menghentikannya. Ia pun membujuk agar Feng dapat diizinkan masuk ke dalam aliansi mereka. Namun Feng pun menghentikannya. Melihat Feng yang tidak diizinkan masuk ke dalam aliansi keluarga Chu, membuat gadis ini pun marah. Ia mengatakan kalau dirinya akan keluar dari aliansi jika mereka tidak mengizinkan Feng untuk masuk ke dalam aliansi mereka. Tapi Chu Wei pun mengatakan kalau dirinya tidak dapat keluar dari aliansi, kecuali kalau gadis ini ingin keluar dari keluarga Chu. Pertikaian keluarga mereka tentang aliansi didengar oleh 2 orang lainnya yang ada di sana, yang sedang memakan apel. Kedua orang itu dikenal sebagai Bai Long dan Bai Hu. Mereka berdua merupakan anggota dari aliansi Wing, karena mereka menggunakan token sebagai tanda pengenal dari aliansi Wing. Gadis cantik ini juga memberitahu kalau mereka termasuk orang-orang yang jenius, karena dapat menerobos tier 6 dalam beberapa tahun, dan saat ini usia mereka sudah berada di 16. Kedua orang itu membuat Chu Wei pun bingung. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah anggota aliansi mereka menyinggung orang-orang dari aliansi Wing. Kedua bersaudara ini pun mengatakan kau dibenci oleh keluargamu. Tapi Feng pun mengatakan kalau itu bukan urusanmu. Feng juga bertanya tentang ada keperluan apa mereka menemui dirinya. Salah satu dari saudara kembar ini pun memberitahu kalau ia ingin mengajak Feng bergabung dengan aliansi Wing. Dan tentu saja hal itu membuat kedua saudara Chu ini pun bingung dan mereka sangat terkejut karena aliansi Wing merupakan aliansi terkuat yang ada di murid dalam. Bahkan bukan hanya mereka berdua yang terkejut, seluruh orang yang ada di sekitarnya pun sangat terkejut karena hal ini merupakan pertama kalinya aliansi Wing mengajak seseorang untuk bergabung.
Namun Feng pun mengatakan kalau dirinya menolak untuk bergabung dengan aliansi Wing, yang membuat semua orang yang ada di sana pun terkejut dan menganggap kalau Feng ini sudah gila. Kedua bersaudara ini pun yang berasal dari aliansi Wing pun bertanya kenapa Feng tidak ingin masuk dengan aliansi mereka. Feng pun menjawab kalau dirinya saat ini tidak ingin bergabung dengan aliansi manapun. Salah satu dari dua bersaudara ini pun ada yang terpancing emosinya. Ia mengatakan, apakah kau merasa dirimu luar biasa? Namun, ia dihentikan oleh saudaranya yang lain karena mereka memiliki suatu tujuan lain. Si gadis cantik ini pun memberitahu kepada Feng. Ia bertanya apakah yang dikatakan Feng itu benar, apakah Feng tidak salah dalam mengatakan sesuatu atau mengambil keputusan. Feng pun mengatakan kalau dirinya tidak akan bergabung dengan aliansi manapun yang tidak ia kenal, walaupun aliansi Wing merupakan aliansi yang paling melegenda. Di tempat lain ada gadis cantik yang sedang bermain kupu-kupu. Bukan kupu-kupu malam, apalagi yang ada di pinggir jalan. Gadis cantik ini pun mengatakan apa ia menolak tawaran kita. Kedua bersaudara ini pun melaporkan kalau Feng menolak tawaran mereka untuk bergabung dengan aliansi Wing. Tiba-tiba salah satu dari saudara ini pun terlempar begitu saja ketika si gadis cantik ini menggerakkan jari jemarinya. Ia pun masih tidak percaya kalau ada seseorang yang berani menolak tawaran dari aliansi Wing, apalagi hal itu dilakukan di depan umum. Gadis cantik ini pun yang sangat kesal, ia meminta kedua saudara ini untuk memberikan Feng pelajaran, sementara dirinya akan melaporkan hal ini kepada kakak atau pimpinannya. Beberapa waktu kemudian, di depan gerbang sekte yang mengarah ke arah gunung yang tidak ada bobanya, terlihatlah ramai sekali para murid yang ada di sekitarannya. Ternyata di sana akan dimulai suatu event pemburuan tanaman spirit. Ketika orang tua itu pun menyuruh para penjaga untuk membuka gerbang, hal itu pun disambut dengan teriakan histeris oleh para peserta. Beberapa waktu kemudian, Feng yang sedang berjalan-jalan untuk mencari tanaman spirit, ia pun merasa sangat kelelahan karena ia belum menemukan tanaman spirit apapun selama 2 jam perjalanan. Tapi tiba-tiba saja ia melihat ada tanaman spirit di depannya. Ia pun mencoba menangkapnya walaupun ia merasa sangat kesulitan karena tanaman spirit memiliki kaki yang dapat berlari. Pada akhirnya, ia pun berhasil menebak arah pergerakan dari tanaman spirit, yang membuatnya pun berhasil menangkap tanaman itu. Sampai pada malam harinya, ia pun hanya mendapatkan 1 buah saja. Ia yang sedang duduk-duduk karena merasa sangat kelelahan, tiba-tiba melihat ada 4 orang lelaki bersama 1 orang wanita. Ternyata gadis kecil ini pun menyadari kalau yang ada duduk di depannya merupakan Feng. Salah satu pria mengatakan, "Oh, ternyata itu adalah anak yatim yang dipungut oleh paman." Ia juga menambahkan, "Sepertinya kau tidak mendapatkan apa-apa dan tidak beruntung." Dengan tersenyum, Feng pun mengatakan, "Tapi aku tidak seburuk kalian. Kalian berlima tanpa mendapatkan apapun. Apakah kalian sedang berwisata?" Mendapatkan provokasi dari Feng membuat pria ini pun marah. Ia pun memperingatkan Feng agar tidak terlalu angkuh. Tapi Feng yang tidak peduli, ia pun tetap memprovokasi. Ia yang telah terprovokasi dan marah ingin mencoba menyerang Feng. Tapi Feng pun melihatnya dengan tatapan tajam sembari mengeluarkan aura petir di sekitaran tubuhnya, yang membuat pria ini pun menjadi gercep karena ia merasakan aura yang sangat kuat. Si gadis kecil ini pun memberitahu Feng kalau sebentar lagi akan ada pertemuan keluarga, dan ia mengatakan kalau kakak Hong Fei akan pulang. Ia pun bertanya apakah Feng sudah siap untuk dihajar lagi. Mendengar nama Hong Fei membuat Feng pun mengingat tentang masa lalunya. Ia mengingat tentang 7 tahun lalu ketika ia dan saudaranya dipukuli oleh Fei. Ini Feng pun memberitahu kepada gadis itu kalau dirinya akan pulang. Ia juga memperingati agar Fei
bersiap untuk memohon ampun. Feng pun mengatakan hal demikian sembari mengeluarkan aura membunuhnya. Lalu Feng pun pergi meninggalkan mereka semua. Tak lama setelahnya, ia pun mendengar kalau ada seseorang yang terdengar sedang ribut. Ternyata suara itu berasal dari gadis tadi yang tertangkap oleh 2 orang lainnya. Gadis itu pun memperingati mereka kalau ia akan melaporkan hal ini kepada para tetua jika mereka tidak mau melepaskannya. Tapi tiba-tiba saja baju yang ia kenakan merobek di bagian atas dari Bukit Boba yang membuatnya pun mengeluarkan suara kucing kawin. Salah satu pengawalnya pun ingin mencoba menghentikannya, namun tiba-tiba saja kepalanya pun terlepas dari badannya. Sedangkan pengawalnya yang lain pun mencoba memohon untuk melepaskan saudaranya. Salah seorang pria yang menangkap gadis itu, ia pun ingin segera menanam padi dengan si gadis itu. Namun tiba-tiba saja tangannya pun terlempar oleh batu. Tak lama setelah itu pun datanglah serangan yang berasal dari Feng. Feng pun meminta gadis itu untuk segera pergi. Melihat ada momentum atau kesempatan, membuat salah satu pengawalnya pun membawa gadis ini untuk pergi menjauh. Kini Feng pun harus berhadapan 2 lawan 1. Salah satu orang yang membawa pedang, ia pun mengarahkan pedang itu ke arah Feng. Tapi Feng pun dapat menghindari serangan itu karena Feng tiba-tiba saja menghilang di hadapannya. Ternyata Feng pun pergi untuk melarikan diri. Ia pun diikuti oleh kedua orang itu. Feng pun menyadari kalau musuhnya saat ini berada di level tier 5. Ia merasa tidak masalah jika harus melawan 1 lawan 1, tapi kini kondisinya pun 2 lawan 1, yang membuatnya pun memutuskan untuk melarikan diri. Ia pun sempat berpikir untuk menggunakan salah satu teknik dari 3 petir, namun ia pun mengurungkan niatnya karena ia takut keluarga Chu akan terlibat. Tapi tiba-tiba saja ia melihat ada suatu cahaya hijau di depan mukanya. Cahaya itu pun begitu menyilaukan dan tiba-tiba ia merasakan banyak sekali api hijau di sekitarnya. Dan juga ia merasakan tekanan serta aura yang sangat kuat di sekitarnya. Ia juga melihat ada seorang kakek-kakek di depannya. Tak lama setelahnya, di belakang Feng, ternyata kedua orang yang mengejarnya pun telah tiba. Kini kedua orang ini pun tidak tertarik dengan Feng lagi, karena ia menyadari kalau tempat mereka saat ini memiliki aura serta tekanan yang sangat kuat. Salah satu di antara mereka pun menganalisis situasinya. Ia juga mengatakan kalau menurut legenda, siapapun yang memasuki area seperti ini, mereka pasti akan mati ataupun sekarat. Tiba-tiba saja Feng pun bertanya, "Senior, apakah ini benar berada di tempat seperti itu?" Pria yang ada di sebelahnya Feng, ia pun bertanya, "Hei bocah, kau berbicara dengan siapa?" Feng pun mengatakan kalau dirinya berbicara dengan orang yang ada di depannya. Tapi kedua orang ini pun tidak melihat apa yang dilihat oleh Feng. Kedua orang itu pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba saja ia pun merasakan diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui apa. Karena hanya terlihat seperti asap hitam yang menggerubunginya, yang membuat energi kehidupannya pun terserap. Dan kini mereka berdua pun terlihat seperti kakek-kakek. Melihat kedua orang itu pun langsung tewas seketika, membuat Feng pun sangat terkejut dengan kekuatan yang sangat dahsyat ini. Kini asap hitam itu pun berada di atas kepalanya Feng. Ia pun berteriak, "Senior, tolong aku!" Mendengar itu, orang yang ada di depan Feng, ia pun hanya tersenyum saja dan tidak bergerak sama sekali. Feng pun tidak memiliki pilihan lain selain ia harus bergerak. Ia pun memutuskan untuk berlari ke arah pria tua itu. Namun asap hitam itu pun berhasil mengenainya. Pria tua yang ada di depannya pun mengira kalau nasib anak kecil yang ada di depannya pun telah berakhir. Tapi ternyata Feng mengeluarkan aura petir yang sangat kuat yang membuat pria tua ini pun terkejut. Lalu ia pun menghampiri Feng dan menyentuh jidatnya. Ia juga mengatakan akhirnya setelah 1000 tahun. Entah apa maksudnya pun Peng Jek juga tidak tahu karena belum dibahas. Ia juga menambahkan, "Nak, jangan mengecewakanku."
Beberapa saat setelahnya, Feng pun terbangun dari pingsannya. Awalnya ia mengira kalau hal itu hanyalah mimpi. Namun ketika ia melihat kedua orang di depannya, ia pun menyadari kalau hal itu bukanlah mimpi. Setelah itu, ia pun menyadari kalau ada seseorang yang mendekat. Lalu Feng pun memutuskan untuk melarikan diri. Ia tidak ingin orang melihatnya bersama kedua mayat yang ada di sekitarnya. Feng yang sudah berlari beberapa jarak, ia pun kini merasa dirinya sudah aman. Namun lagi-lagi ia pun mendengar kalau ada suara aneh di sekitarannya, yaitu suara kresek-kresek dari balik semak-semak. Apakah ada orang yang menanam padi di semak-semak? Suara itu ternyata berasal dari Science Spirit Grass. Feng yang melihat rumput berharga itu, ia pun langsung berusaha untuk menangkapnya. Keesokan harinya, tepat 9 hari setelah event dimulai, Feng pun merasakan kalau saat ini dirinya telah menerobos ranah spirit tingkat 5. Hal itu dapat terjadi karena ia berhasil menyerap energi sihir yang berasal dari rumput spirit yang ia tangkap tadi malam. Merasa dirinya sudah semakin kuat, ia pun memutuskan untuk masuk ke arah lebih dalam lagi dan berharap dapat bertemu dengan spirit tingkat 6. Kini ia juga dapat merasakan bila ada spirit di sekitarannya. Ia yang mengikuti arah dari mana spirit ini berasal, ia pun menemukan seseorang yang sedang bertarung dengan salah satu spirit yang terlihat seperti pohon yang cukup besar. Feng pun melihat ada seorang wanita yang sedang bertarung dengan spirit itu. Ia pun memberikan suatu peringatan untuk menghindar. Dari peringatan yang diberikan oleh Feng, wanita itu pun berhasil menghindari dari serangan spirit itu, yang membuat wanita ini pun mengucapkan terima kasih. Wanita ini pun meminta Feng untuk segera pergi dari tempat itu, karena ia merasakan tempat ini terlalu berbahaya untuk Feng. Ketika ia sedang berbicara dengan Feng, tiba-tiba saja spirit itu pun telah berada di belakangnya dan siap untuk menyerang. Lagi-lagi, Feng pun memberikan suatu peringatan terhadap gadis itu untuk segera menghindar. Dengan mendengarkan peringatan dari Feng, lagi-lagi wanita ini pun dapat menghindari dari serangan itu. Setelah memberikan serangan seperti itu, spirit itu pun berusaha untuk melarikan diri dengan cara memasuki tanah. Feng pun mengatakan kalau gadis yang ada di depannya pun sangat luar biasa, karena dapat bertarung dengan Science Spirit 1 lawan 1. Kali ini si wanita ini pun memberikan suatu peringatan terhadap Feng untuk tidak mendekatinya, karena Science Spirit pasti akan kembali lagi. Dan benar saja, tiba-tiba Science Spirit pun muncul di belakang Feng dan bersiap untuk menyerang. Dan selesai part kedua kita di sini, karena saat ini jam sudah menunjukkan 01.16 dini hari. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita usahakan upload secepatnya ya. Bye!